Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita awali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, mari luruskan niat, bulatkan tekad, semua semata hanya berharap kepada ridho Allah azza wajal. Dan setelah memuji Allah, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita awali pagi yang berkah ini dengan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Bagi sahabat di rumah yang memiliki Al-Quran, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijan la aw rukbana fa idza amintum fadhkurullah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Kadzalika yubayyinullahu lakum walil mutallaqati mata'un
بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Hadirin, ayat 238 Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah olehmu salat semua, maksudnya semua salat, artinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, was salatil wusta. Kenapa as-salatil wusta disebut spesifik? Karena ada keistimewaan pada salat wusta. Salat yang dimaksud salat wusta itu apa? Salat pada pertengahan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maksud dari salatil wusta salat asar, salat yang ada di pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan jadilah kamu orang yang berdiri untuk Allah dengan khusyuk. Yang pertama, hadirin, penggalan ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menjaga semua salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wabil khusus salat wusta. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah satu waktu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu a'mali afdal ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Faqala Nabi, maka Nabi pun bersabda atau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amal yang paling utama adalah SOT, salat on time. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Amal yang paling afdol yang pertama SOT, salat on time. Qultu summa ayya Rasulullah, kemudian beliau bertanya lagi, summa kemudian ayya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad kamu di jalan Allah. Itu yang kedua, amal yang paling Allah cintai, jihad di jalan Allah. Qultu summa ayya Rasulullah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nanya lagi sama Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa birrul walidain, kemudian berbakti kamu kepada kedua orang tua. Dalam riwayat lain, berbakti sama orang tua ditempatkan nomor 2, jihad ditempatkan nomor 3. Jadi bakti sama orang tua ditempatkan nomor 2, jihad nomor 3. Nomor pertama ya tetap SOT, salat on time. Nomor 2-nya birrul walidain. Sebagian ulama berpendapat saking mulianya kedudukan orang tua dibanding jihad di jalan Allah, terlebih dikuatkan hadisnya Rasulullah SAW yang kata Nabi yang mulia SAW, pernah datang laki-laki usianya sangat muda belia, datang membawa pedang dan pedangnya masih terseok-seok di tanah. Pedang sama tingginya laki-laki muda ini masih lebih tinggi pedangnya daripada dia. Lalu dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, izinkan saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa kamu punya orang tua? Kata pemuda itu, masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid, kepada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Artinya kamu bakti aja sama orang tuamu. Laki-laki ini pun lalu kemudian pada tahun tersebut dia tidak diperkenankan ikut jihad, melainkan suruh berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di tahun-tahun berikutnya yang mendatang
masih ada semangat untuk datang ke medan jihad, dan dia pun izin pada Nabi, dan laki-laki ini pun diizinkan oleh baginda Nabi SAW. Artinya kedudukan birrul walidain lebih tinggi daripada orang tua. Maaf, kekuatan birrul lebih cuma sama aja. Kekuatan birrul walidain lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah. Birrul walidain sama orang tua sama aja. Birrul walidain lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah. Hadirin jamaah dirahmati Allah, sekarang masuk dalam bahasan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jadi bahasan tadi kan tentang amal yang paling Allah cintai 3. Yang pertama SOT, salat on time. Yang kedua birrul walidain, yang ketiga jihad fi sabilillah. Sekarang masuk dalam bahasan hafizu 'alas salawat. Jaga semua salat, udah. Salat on time di semua salat itu amal yang paling Allah cintai. Yang kedua, wassalatil wusta, dan jagalah olehmu salat yang pertengahan. Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Jadi Imam Tirmidzi dan Mas, ini agak bingung gitu. Boleh jazakumullah khairan, jazakumullah khairan. Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau mengatakan itu pendapat terbanyak dari kalangan sahabat Nabi SAW terkait salat wusta. Yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Al-Qadi Al-Mawardi mengatakan hal itu merupakan pendapat mayoritas tabi'in dan para ulama-ulama tabi'in, bahwa yang dimaksud hafizu 'ala salawati was salatil wusta, yang dimaksud was salatil wusta adalah salat asar. Dan ini pendapat mayoritas ulama tabi'in adalah salat asar. Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati dalam kitabnya Kashful Mughatta fi tabyinis salatil wusta, beliau juga mengatakan bahwa yang dimaksud salat wusta itu adalah salat asar. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Habibah Ummu Salamah Ummu Habibah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat yang sahih dari mereka semua, yang mereka katakan bahwa tentang salat wusta adalah salat asar. Jadi dari jalur banyak riwayat, para sahabat Nabi mengatakan itu salat asar, para tabi'in mengatakan itu salat asar, dan para ulama mengatakan salat wusta adalah salat asar. Ini pula yang dikatakan oleh Ubaidah, Ibrahim An-Nakhai, Razin, Zir bin Hubayshi, Sa'id bin Jubair bin Sirin Al-Hasan, Qatada, Ad-Dahhak, Al-Qalbi, Muqatil bin Hayyan, Ubaid bin Maryam, dan yang lainnya, bahwasanya salat wusta adalah salat asar. Itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Juga riwayat Imam Ahmad yang lebih menguatkan itu riwayat Imam Ahmad, bahwasanya dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, salatul wusta salatul asri. Kata Nabi yang mulia, salat wusta adalah salat asri, salat asar. Riwayat Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, yakni salatul asri, yakni salat asar. Begitu hadirin. Jadi sudah jelas tentang salat wusta, yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu untuk Allah dalam salatmu, qanitin, dalam keadaan khusyuk, yakni khusyuk dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan bersikap tenang ketika salat. Yang demikian itu mengharuskan tidak berbicara dalam salat kecuali apa yang harus dibaca dalam salat. Ini menjadi beberapa pendapat sebagian para ulama,
dunal arkan bisa membatalkan sholat. Artinya bacaan di luar bacaan sholat itu bisa membatalkan sholat. Nggak boleh berarti orang membaca bacaan dalam sholatnya selain bacaan yang dirukunkan dalam bacaan sholat. Contoh, Nabi menganjurkan fa'aktsirud du'a fis sujud, perbanyak doa ketika kamu sujud. Tapi Al-Imam Syafi'i mengatakan doa yang dimaksud di sini adalah doa dalam hati, tidak dijahar. Yang dijahar atau yang diagak sir tapi masih kedengeran suaranya. Itu adalah ketika dia sujud, dia membaca subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Itu boleh. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, itu boleh. Atau subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, boleh. Tapi begitu baca dunal arkan sambil sujud dia agak dikeraskan suaranya. Ya Allah, mudahkan urusan hamba, lancarkan rezeki hamba, bukakan pintu kebaikan buat hamba. Ya Allah, berikan hamba jodoh, berikan hamba rezeki, berikan hamba rumah. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, dunal arkan bisa membatalkan sholat. Jadi termasuk bagian daripada banyaknya doa ketika sujud dengan di dalam hati. Tidak dibaca secara agak-agak jahar ataupun dengan cara sedikit terdengar, minimal terdengar untuk diri kita sendiri gitu enggak, kecuali diam dalam hati ketika mau mengutarakan doa. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan termasuk bagian daripada kekhusyuan dalam solat, kata Nabi yang mulia riwayat Imam Muslim, sallu salatal muwaddi' au muwaddi'. Salatlah kamu seperti ini salat yang terakhir. Jadi masuk dalam ini kayaknya pembahasan kapan ya? Oh, kemarin di Elena. Ada pertanyaan, gimana caranya kita salat khusyuk? 5 cara salat khusyuk. Yang pertama, memahami makna bacaan. Jadi kita faham makna bacaan salat kita apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nggak ada yang lebih besar dari Allah, maka semua masalah-masalah yang selama ini aku anggap besar menjadi kecil. Itu namanya faham makna bacaan ayat yang kita baca, ataupun gerakan. Setiap kali perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain dengan apa ucapan itu kita faham. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba yang memuji Allah. Maka daripada itu setiap siapapun hamba memuji Allah kita faham. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang memuji Allah. Allah Subhanahu wa taala mendengar hambanya yang memuji Allah. Terus pas baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Dan kita tahu semua ini miliknya Allah, kuasanya Allah, berada di dalam kendalinya Allah. Memahami makna membuat kita jauh lebih khusyuk dalam sholat. Yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, Quran surah Mudaththir ayat yang keempat. Salah satu instrumen sholat khusyuk adalah thiyabak, pakaianmu fatahhir, harus suci. Quran surah Al-A'raf Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian terbaikmu setiap kali kamu mau masuk ke dalam masjid. Artinya setiap kali mau beribadah atau sholat, pakai baju terbaik, yang nyaman, yang suci, yang bersih, yang longgar. Jangan sampai kesempitan, jangan sampai baju zaman SD dipakai. Pakai baju yang longgar. Itu instrumen sholat khusyuk. Plus nyamannya juga harus diperhatikan jemaah. Yang ketiga, at-tahuru syatrul iman, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah yang mulia SAW, at-tahuru, kesucian itu, syatrul iman, setengah daripada iman. Artinya setiap orang wajib menjaga kebersihan, termasuk kalau orang sholatnya mau khusyuk,
jaga kebersihan tempat sholatnya. Tempat sholatnya. Di antaranya masjidnya, musholanya, sejadah yang ada dalam rumahnya. Jangan sampai sejadah selama setahun belum pernah dilondri sama sekali. Sampai-sampai ketika orang sujud yang dicium bukan wangi tapi bau kaki. Dia sujud malah nyium bau terasi. Jangan. Tapi dia harus memperhatikan tempat sujudnya. Dikasih parfum. Di laundry, dibersihkan. Ini kapan terakhir Mas Agus? Kapan terakhir ini dibersihin sejadah? Setahun lalu. Astagfirullahaladzim. Agaknya kita Ramadan sekitar 70 harian lagi. Maka habis ini nanti dikondisikan Masku. Rencana Ahad siap ya khair. Ahad siap. Langsung dibersihkan. Dikeluarkan debu-debunya, nanti dikasih parfum yang wangi. Setelah itu nanti kita nyaman di sini. Dan perhatikan ya jamaah, ini buat teman-teman juga di rumah, sahabat TikTok dan sosial media lainnya. Kalau ada yang menjadi takmir masjid, pengurus masjid, ayahanda, ibunda atau sahabat siapapun dan pemuda manapun yang nonton kajian ini, kalau dirasa ada sejadah yang setahun belum pernah dilondri sama sekali, ayo dilondri. Setahun itu jemaah, kita nggak tahu loh. Itu anak kecil main pipis kemudian pipisnya masih menempel di kaki lalu terus kemudian dia menginjak sejadah ini, kita nggak tahu jemaah. Yang menyebabkan boleh jadi selama ini kita sholat ternyata isinya najis semua, kita nggak tahu hadirin. Ya nggak? Apakah ada alat pendeteksi najis, kita nggak tahu kan? Dan kita nggak punya alat itu kan? Sehingga selama setahun boleh jadi sejak 6 bulan lalu ini udah ada najisnya. Baik di pojok sana atau di pojok sana atau bahkan di tempat imam. Tapi kita nggak tahu. Lah karena kita rasa wah ini masjid aman-aman aja, aman-aman aja. Akhirnya kita sholat. Padahal saat kita sholat di situ terdapat najisnya dan kita tanpa sadar sudah lama dalam ibadah. Dan boleh jadi amal kita nanti malah jadi amal yang nggak diterima Allah. Bisa jadi toh. Karena ada faktor itu menjadi nggak sah sholatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sesering mungkin lah kalau bisa bersihin sejadah. Bawa ke tukang laundry, bersihin sejadah. Supaya insya Allah sejadah kita yang kita pakai sholat tuh selalu sejadah yang bersih, yang baik, yang wangi. Apalagi sejadah ini udah dari tahun 2000. Dari berapa jamaah? 19. Dari sebelum corona kan ini jamaah. Alhamdulillah, udah manfaatnya udah banyak banget ini insya Allah. Segera insya Allah nanti hari Ahad dikondisikan biiznillah. Yang keempat, syarat salat khusyuk. Kalau dia sendiri maka tumakninah. Kalau berjamaah maka tumakninah dan imamnya yang baik. Pilih imam yang baik. Ustaz Alvin besok bisa kesini mas? Kalau bisa langsung dibersamai untuk jadwal imam di Masjid Fatimah Garung. Biar bagus. Itu juga ngefek ya jemaah. Imam itu ngefek banget. Bacaan imam itu ngefek sekali. Berefek banget kepada makmum. Saat imamnya membaca dengan bacaan yang syahdu, bacaannya merdu, bacaannya fasih, hafalannya banyak, ditambah lagi dengan ayat-ayat yang membuat jiwa bergetar, bulu kuduk naik menjadi merinding. Wah itu kelas jemaah, kelas. Makanya pilih imam itu juga termasuk bagian dari faktor membawa khusyuknya kita dalam sholat. Yang kelima, aman. Pilih lokasi yang aman, seperti misalkan tempat sholat yang nyaman dan lokasi yang aman. Jadi orang sholat itu gak mikirin Allahu Akbar, sendalku mana ya, motorku gimana ya. Mereka gak mikirin itu. Karena mereka tahu sholat di sini aman. Motor hilang diganti. Kalau yang hilang motor Beat diganti sama masjid dengan motor yang sama. Kalau sendal yang hilang sendal Adidas diganti sama masjid dengan sendal yang sama. Seperti itu misalnya. Jadi mereka gak khawatir.
atas sesuatu barang yang hilang di masjid. Karena masjid punya penjagaan sekuritas yang tinggi, begitu hadirin. Itu salah satu syarat sholat agar supaya khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin, dan jadilah kalian orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berikutnya ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kamu dalam keadaan takut atau dalam keadaan bahaya, maka sholatlah kamu sambil berjalan atau di kendaraan. Jadi hadirin, dalam kondisi genting, takut, bercampur bahaya, maka saat orang sedang orang sedang sholat, maka dia boleh berjalan dalam sholatnya dalam kondisi bahaya dan genting. Dia boleh. Atau di atas kendaraan dia boleh. Dalam safar biasanya kita lakukan. Dan hadirin, tidak mengapa untuk bertayamum di atas pesawat dengan mengambil debu dari depan. Contoh, ini dari mana sih? Sini kelihatan nggak? Dari sini Jamaah. Contoh gini Jamaah. Ini di depan sini kursinya penumpang depan. Maka tayamum itu seperti yang waktu itu pernah kita belajar riwayat Imam Al-Bukhari, begini, ditempelkan set. Sudah ada dua versi. Yang pertama bisa dikebas-kebaskan seperti ini, atau bisa ditiup. Setelah itu ada dua riwayat. Ini riwayatnya sama-sama sahih. Satu, wajah dulu baru tangan, atau yang kedua, tangan dulu baru wajah. Keduanya benar. Contoh, set, lalu terus kemudian dikebas-kebas gini, atau ditiup. Lalu wajah dulu berarti gini. Sekali usap. Tanpa begini lagi, langsung ke telapak tangan. Hanya sampai pergelangan tangan Jamaah. Jadi tayamum itu nggak sampai siku, tayamum itu sampai pergelangan tangan. Begini, dah selesai langsung sholat. Sekali aja. Atau versi yang kedua begini, set, bisa begini, atau ditiup pergelangan tangan, baru wajah. Setelah itu sholat. Habis itu langsung sholat. Bolehkah sholat di jamak? Jawabannya boleh. Bolehkah sholat di jamak di atas pesawat? Jawabannya boleh. Bagaimana kalau kita di atas pesawat dan kita tidak tahu di mana kita sedang berada dan waktu jam sholat mana yang harus kita penuhi? Maka jamaah yang dirahmati Allah, sebagian pendapat para ulama menunggu koordinasi dari pramugari atau pramugara, atau bisa tanyakan kepada dia, pramugari atau pramugaranya, tentang jam berapa sih jadwal sholat saya nih, zuhur asar jam berapa. Atau dia boleh membawa jadwal sholat tempat asalnya dia, jikalau unsur darurat orang yang menjadi pramugaranya bukan orang muslim yang mereka nggak ngerti sama sekali tentang waktu sholat, atau Anda memakai maskapai non muslim. Sehingga orang itu nggak tahu nih waktu sholatnya. Kalau jamaah nanti pakai Malaysia Airlines, Oman Air, Etihad, Fly Emirates, Saudi Airlines, itu bisa diumumkan tuh. Kita berada pada waktu sini dan nanti akan sudah masuk waktunya sholat. Nanti diumumin tuh, bisa di atas pesawat diumumin. Nanti langsung sholat. Boleh dijamak? Boleh. Dua-dua, zuhur asar menjadi dua-dua, maghrib isya menjadi 3 dan 2. Jamak qasar boleh. Jadi mengambil rukhsah, Allah Subhanahu wa taala suka kepada seorang hamba yang diberi rukhsah, lalu mereka mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada mereka, sungguh Allah menyukai mereka. Jadi riwayat Muslim kemarin juga pernah kita pelajari, ketika rukhsah itu artinya Allah memberikan keringanan kepada seorang hamba, dan seorang hamba itu mengambil keringanan itu, maka Allah menyukai kalau seorang hamba mengambil rukhsah.
keringanan yang Allah berikan kepada mereka. Begitu hadirin. Mas Bapak. Walaupun membelakanginya, Allah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi di waktu mukim 4 rakaat. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Daud, riwayat An-Nasai, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Jarir dari Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan, faradallahu salata ala lisani nabiyyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khawfi rak'atan. Kata Nabi yang mulia, kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sungguh Allah memerintahkan kalian untuk sholat dari lisan Nabi kalian fil hadari, waktu kalian mukim, arba'an, 4 rakaat. Artinya sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, 4 rakaat. Wa fis safari rak'atain, tapi dalam safarnya kalian maka Allah hanya meminta kalian sholat berapa rakaat? Rak'atain, 2 rakaat. Riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Jarir, bahwa dari Nabi bahwa dari Sayyidina Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa dari lisan Nabi kalian Allah memerintahkan kalian sholat dalam keadaan mukim 4 rakaat, bagi sholat 4. Ketika dia sedang safar, rak'atain menjadi 2 rakaat. Wa fil khaufi rak'atan, dan saat kalian genting, saat kalian bahaya, rak'atan, cukup berapa rakaat? Rak'atan, 1 rakaat. Dalam keadaan genting, bahaya, rak'atan, 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan banyak juga diriwayatkan jalur-jalur tersebut. Ini menandakan bahwa kemudahan Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang mendapati situasi yang genting, lagi bahaya, bertaruh nyawa jemaah. Tapi kalau dalam keadaan hadir, mukim 4, safar 2, dalam keadaan genting, khauf, takut, bertaruh nyawa, rak'atan. Dan Allah tahu mana-mana seorang hamba yang dalam gentingnya, Allah tahu. Apalagi peperangan yang dulu pernah berlangsung ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II gitu kan. Pernah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Apalagi kondisi orang waktu pada saat itu banyak yang hancur, porak-poranda dan segala macam-macamnya. Setiap hari dihantui dengan rasa takut. Tapi tentu ya jemaah, dari hadis ini kita belajar maha baiknya Allah memberikan kita kemudahan-kemudahan. Artinya tuh gak ada alasan ninggalin sholat, gak ada. Gak ada alasan meninggalkan sholat tuh gak ada. Segenting apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Kata Nabi yang mulia, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Amal yang pertama kali akan dihisap oleh Allah daripada seorang hamba adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, berikutnya insya Allah baik. Maka teman-teman, jaga sholat. Dari mana kita harus memulai memperbaiki diri? Mulai dari memperbaiki sholat. Tulis di kolom komentar sahabat, dari mana kita mulai memperbaiki diri? Dimulai dari memperbaiki sholat. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Next. Ayat 240. Oh mohon maaf. Tadi dilanjutkan lagi. Fa'idha amintum fadhkurullah. Tapi kalau kamu merasa aman dan mendapatkan keadaan telah aman, fadhkurullaha, maka sebutlah Allah, sholatlah kamu, artinya juga kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu sesuai dengan ketetapan pada umumnya. Kama 'allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu, artinya kalau 4 ya 4. Jangan dipotong nih sedangkan kalian dalam keadaan aman. Ma lam takunu ta'lamun,
kepada sebagaimana apa yang Allah ajarkan kepadamu atas apa-apa yang tidak kamu ketahui. Jadi artinya setelah Allah menyebutkan salat khauf itu salat dalam keadaan bahaya, salat dalam keadaan ketakutan. Allah itu memberitahu nanti kalau sudah aman, tenang, maka silahkan ya. Nanti kamu boleh untuk kembali kepada masa awalnya. Salat pada masa tenang. Begitu hadirin. Dua ayat terakhir Allah berfirman, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istrinya, hendaknya dia berwasiat untuk istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri maka tidak ada dosa bagimu, dan membiarkan mereka berbuat ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ternyata dalam Islam ada anjuran bagi laki-laki untuk mempunyai cadangan keuangan agar istri dan keluarganya bisa hidup selama setahun setelah kematiannya. Pernah dapat ilmu ini belum? Ini ayatnya, ketemu kan? Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu atau meninggalkan istrinya, berarti kita semua kena atau enggak? Ya kan, kita mau meninggal jemaah, ya kan? Siapa di antara kalian yang hendak meninggalkan istrinya, meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, hendaknya dia berwasiat untuk istrinya. Salah satunya yaitu memberi nafkah istrinya hingga setahun lamanya, dan hendaknya dia berwasiat agar tidak meninggalkan rumahnya selama setahun, kecuali istrinya yang mau sendiri berpindah ke rumah orang tuanya atau ke rumah mana, dan itu tidak ada dosa baginya. Dalam Islam ini hebatnya jemaah. Ini ilmu baru mungkin buat jemaah. Dulu kami pernah belajar di tahun 2013 oleh guru kami Bang Zikri di Depok, Al-Hukama, Meruyung Limo Depok. Beliau menyampaikan tentang ayat ini yang intinya adalah laki-laki harus punya cadangan keuangan untuk istri dan keluarganya bisa hidup setahun ke depan tanpa dirinya. Bukan berarti kita nggak percaya banget sama Allah. Bukan, mohon maaf ya jemaah. Ini bukan tentang masa nggak percaya, rezeki kan dari Allah. Tentu kita semua sudah hafal ayatnya insya Allah, bahwa Allah berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita sudah hafal ayatnya, Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya rezeki itu dari Allah. Innallaha, karena adalah Allah, sesungguhnya Allah, huwar razzaq, dialah pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang maha kuat lagi maha bergantung semua makhluk kepada Allah. Tapi maksudnya Allah itu menantang kita para lelaki untuk bekerja keras, memiliki tabungan safety untuk hidup keluarga kita setahun yang akan datang. Kalau kita meninggal dunia, istri dan anak kita tuh punya cadangan keuangan setahun ke depan dia hidup. Allah, keren gak Islam? Walladzina yutawaffawna minkum, siapa di antara kalian yang hendak meninggal dunia? Berarti siapa nih? Ya kita semua, kan kita semua calon-calon mati. Kan kita semua wangi kan, wangi tanah. Wa yadharuna azwajan wasiyah, hendaknya dia temui istrinya dan dia wasiatkan kepada istrinya, mata'an ilal hauli ghaira ikhraj, yakni tentang pemberian nafkah haul, selama berapa haul? Haul berapa? 1 tahun. Ada dalam Al-Quran jamaah. Mungkin kita lewat-lewat terus, tapi baru kali ini kita memahami artinya, tafsirnya. Laki-laki itu harus punya cadangan setahun untuk hidup keluarganya. Gimana cara menghitungnya? Ayo saya ajarkan cara menghitungnya jemaah. Biaya hidup selama sebulan berapa? Kali 12. Contoh, anak kita 2. Butuh per orang biaya bulanannya, hidup di Desa Garung,
Misalkan 1,5 juta. Misalnya ya. Atau oke lah kita anggap lebih 2 juta. 2 juta per satu anak. Kita punya 2 anak berarti berapa? 4 juta. Istri kita kebutuhannya berapa? Katakan taruhlah sama 2 juta juga. Berarti berapa? Sebulan 6 juta. Misalnya, ini misalnya jamaah. Misalnya kita bilang secara misalnya aja. Berarti taruhlah 6 juta dikali 12 bulan. Berapa ketemunya? 72 juta. Maka angka 72 juta ini adalah dana darurat yang disimpankan kalau kita meninggal, istri kita dan anak kita hidup 1 tahun ke depan tanpa memikirkan tentang biaya. Karena kita sebagai suaminya sudah menyiapkan haul selama setahun. Ternyata dalam Islam jamaah hal itu pun difikirkan. Ada dalam syariat. Ini bukan sembarangan jamaah. Islam tuh keren jamaah. Sedetil itu loh jamaah. Islam memuliakan perempuan, memuliakan wanita, memuliakan anak-anak, memuliakan keluarga. Laki-laki itu sedetil itu loh, diminta untuk bertanggung jawab, diminta untuk bekerja keras, diminta untuk mencari nafkah yang halal yang barokah, diminta untuk betul-betul mengayomi istrinya, diminta betul-betul untuk menyiapkan dana-dana darurat. Dalam Islam sedetil itu jemaah. Ini Islam. Ghaira ikhraj, dan hendaknya dia meminta agar setelah matinya istrinya tidak keluar dari rumahnya selama setahun juga kecuali dia berpindah atas kemauannya sendiri. Ini jamaah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kan ada warisan. Nanti warisan gimana? Warisan itu bisa juga nanti diambil dan menjadi haknya memang hak ahli waris. Kan orang kalau meninggal kan memang punya hak ahli waris. Tapi kan setelah 4, ingat gak? Yang pertama setelah apa? Menyelesaikan biaya pemulasaraan jenazahnya. Yang kedua, selesai hutang-hutangnya. Yang ketiga, selesai janji-janjinya. Yang keempat, tertunaikan wasiatnya. Lah yang Allah perintahkan ini apa? Hadiah atau wasiat? Wasiat. Walladzi yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyah. Jangan kamu mati sebelum kamu mewasiatkan untuk istrimu bahwa kamu memiliki dana untuknya hidup selama setahun. Berarti bagi waris hanya boleh dilakukan setelah 4 tertunaikan. 1, lunas biaya pemulasaraan jenazah sampai pemakaman, pemandian dan penguburan, penggalian dan seterusnya lunas semuanya. 2, biaya hutang-hutangnya terlunasi semua. 3, janji-janjinya tertunaikan semua. 4, hendaknya masing-masing menunaikan wasiatnya orang yang wafat. Baru boleh bagi waris. Ini kan wasiat jemaah. Allah perintahkan, wahai para lelaki, wasiatkan. Saya punya tabungan emas ya. Ada 70 gram emas. Yang 70 gram ini saya niatkan untuk nanti kamu hidup selama setahun setelah saya wafat, dan ini saya wasiatkan untuk dipergunakan dalam hal itu. Nah, berarti harta itu nggak terhitung masuk warisan. Yang dihitung masuk warisan adalah selain 70 gram emas, baru masuk ke dalam bahasan waris. Itu jemaah. Ilal haul, selama setahun, ghaira ikhraj, dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Kalau mereka mau sendiri maka tidak ada dosa bagimu, itu juga atas kemauan mereka, tetap dengan cara yang baik. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Allah berfirman,
kepada wanita-wanita yang ditalak hendaknya diberikan oleh suami pemberian yang ma'ruf. Artinya wanita yang ditalak dalam masa iddah tetap diberi nafkah. Wanita yang ditalak dalam masa iddah tetap diberi nafkah. Mau dirujuk dalam masa iddah silahkan, tapi kalau mau dilepas, lepas dengan cara yang baik. Sebagaimana itu kewajiban orang yang bertakwa. Jadi tetap wajib bagi dia menafkahi istri yang dalam kondisi iddah. Wajib dinafkahi. Dan itu kewajiban orang-orang yang bertakwa. Terakhir, super terakhir, la'allakum ta'qilun, mohon maaf, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya kepada kita semua, la'allakum ta'qilun, agar kita memahaminya dengan baik. Begitu jemaah. Sebelum tanya jawab, teman-teman silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Bagi sahabat kalau ada yang mau berkenan ikut bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Jazakumullah atas waktu luangnya, terima kasih atas tap-tap layarnya, terima kasih jazakumullah khair atas gift-gift terbaik yang dihadirkan. Terima kasih juga atas pertemuan singkat yang sederhana ini. Semoga Allah mengganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi sahabat, insya Allah kami sudah mulai membuka kesempatan untuk sahabat membuka puasakan di bulan Ramadan, kegiatan di Masjid Fatimah maupun Masjid Muhammad Al-Fatih. Jadi sahabat nanti silahkan kalau di Masjid Fatimah menghubungi Masjid Fatimah, yang di Masjid Muhammad Al-Fatih sudah kami share untuk informasi terkait tentang rekening khusus bulan Ramadan besok di rekening Mas Ihsan Tauhid Adi Barata. Nanti ke sana jamaah. Bagi sahabat yang dari sekarang mulai mau berinvestasi untuk membuka puasakan orang di bulan Ramadan, terlebih nanti kita akan ada iktikaf. 2 masjid akan menunaikan iktikaf. Masjid Fatimah Garung ada iktikaf, Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo pun juga akan menyelenggarakan iktikaf. Insya Allah seprima dan sebaik mungkin kita siapkan. Jadi buat sahabat-sahabat semua, kalau ada yang mau ikut andil dalam program tersebut, buka di Sahabat UIR, di grup Sahabat UIR sudah ada informasinya ke Mas Ihsan. Nanti silakan ke sana, sahabat bisa memulai untuk menyiapkan terbaik, amal terbaik untuk menjemput bulan Ramadan. Dan di Ramadan nanti kita punya beberapa program-program, izin saya spill dari sekarang. Program diantaranya adalah kita ada Gema Ramadan. Gema Ramadan itu lomba hafalan Quran, tilawah Quran, lomba azan, lomba-lomba seperti itu diselenggarakan di Masjid Muhammad Al-Fatih. Lalu selain Gema Ramadan ada Mafcam. Teman-teman siapkan, Mafcam akan diselenggarakan tanggal 8 dan 9 April. Itu kita camping di bulan Ramadan tanggal 8 sampai tanggal 9. Nanti teman-teman siapkan dari sekarang, April ya, 8 sampai 9 April ada Mafcam. Nanti informasi lebih lanjut akan kami share di Sahabat UIR insyaallah. Begitu dulu teman-teman. Itu spill tentang program-program Ramadan, dan iktikaf tentu jadi program utama yang nanti Ramadan akan diselenggarakan. Dan insya Allah di sini juga banyak kan program-programnya seperti biasa, aman terkendali. Begitu teman-teman yang hendak membuka puasakan orang lain di bulan Ramadan besok, bisa mulai start dari sekarang supaya nggak keduluan sama yang lain. Caranya gimana? Bisa ada buka di info Sahabat UIR atau tap link di bio. Barakallahu fikum. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol Mas Adi. Sebama jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin 3 pertanyaan Pak Ustadz. Berkaitan ayat 238 Al-Baqarah dan 239 Al-Baqarah ini. Yang pertama dulu. Dalam surat Al-Baqarah 238
yang artinya perihalalah semua solat dan solat wusta dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Yang menjadi pertanyaan, mohon dijelaskan keutamaan solat wusta atau solat asar. Itu yang pertama dulu. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, keluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Izin sedikit sebelum menjawab. Sempat ada beberapa komentar-komentar yang tadi bertanya gimana caranya bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Caranya tap link di bio aja. Kalau teman-teman merasa kesusahan tentang terkait tadi program-program membuka puasakan orang lain dan kegiatan Ramadan yang akan sangat-sangat bermanfaat sekali, teman-teman itu bisa tanya caranya tap link di bio. Caranya tap link di bio, gitu aja teman-teman. Kembali ke pertanyaan Mas Hadi. Makasih Mas Hadi atas pertanyaannya. Semoga Allah memuliakan Mas Hadi, suara besar Mas Hadi dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, keutamaan salat wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah man shallal bardain dakhalal jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga dua waktu salat, shalal bardain dakhalal jannah. Salat di waktu sedang dingin, dakhalal jannah, maka dia masuk syurga. Pendapat yang pertama, ulama ada yang mengatakan salat subuh dan salat asar, ada yang mengatakan salat subuh dan salat isya. Jadi termasuk nih, punya potensi masuk ke dalam syurganya Allah karena dia menjaga salat wusta. Juga diantaranya Allah ampuni dosa-dosanya orang yang melaksanakan salat wusta. Bersegeralah kalian sholat asar pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu buat kalian. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka terhapus amalnya. Barang siapa yang menunaikan sholat asar maka Allah ampuni dosanya, kan gitu. Jadi kalau dia meninggalkan sholat asar itu bahayanya terhapus amalannya. Kalau dia beramal sholat asar, Allah ampuni dosa-dosanya. Karena siapa yang ikut amin bersama aminnya imam, Allah kirimkan malaikat yang menyaksikan dan malaikat pun akan mengaminkan aminnya bersama imam, aminnya bersama malaikat, dan Allah mengampuni mereka yang ikut amin bersama imam. Ini juga keutamaan ikut amin bersama imam. Jadi kalau imam baca waladhdallin, jangan diam aja. Baca amin gitu. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Keutamaannya jadi yang pertama dakhalal jannah, yang kedua terhapus dosa, yang ketiga meninggalkan sholat asar bisa menghapus amal. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat asar, ini bahaya juga. Bukan cuma sholat asar jamaah, tapi semua sholat itu meninggalkan sholat berbahaya. Dan sholat termasuk amal yang pertama kali akan dihisab. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati min amalihi salatuhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang pertama kali dihisab adalah amalan salat. Maka hati-hati, harus kita menjaga salat. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bissawab. Soal akhir mujud, fadhal. Dari Instagram dulu boleh, Mas? Dari Instagram Mas, dibacakan. Ini Mas Hadi enggak antar? Mau ngantar? Ada pertanyaan dari Instagram? Ada satu pertanyaan dari Arsi Karohmah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika suami meninggal lalu masih ada gaji pensiunan, apakah itu termasuk dalam wasiat? Jazakumullah Ustadz. Semoga Allah memuliakan yang bertanya dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah kalau suami meninggal dan masih dapat gaji pensiunan itu termasuk wasiat? Jawabannya, kalau suami wasiatkan itu termasuk berarti. Tapi kalau suami tidak mewasiatkan itu masuk bagian daripada hadiah daripada milik suami yang pernah PNS atau apa segala macam dan mendapatkan gaji pokoknya, maka nanti dia bisa untuk dijadikan pembiayaan dalam kehidupan rumah tangga beliau, dan itu halal. Gaji suami PNS
yang qadarullah masyafal suami meninggal dunia terus masih tetap dapat gaji pensiunnya, maka itu halal untuk hidup diri beliau. Nanti dimasukkan ke dalam bab waris. Masukkan dalam bab waris. Karena itu harta suami yang mesti dibagi kepada ahli waris. Dan halal, silahkan dinikmati. Dan jamaah, kemarin saya bilang jamaah, kalimatnya kan begini. Hiduplah dengan hasil keringat sendiri, jangan andalkan warisan. Bukan berarti kita nggak boleh menerima warisan. Maksud kalimat itu adalah agar kita tidak berpangku tangan hanya ngandelin warisan. Tapi kita bekerja keras, cari rezeki, cari uang, cari nafkah minimal untuk diri sendiri agar kita tidak meminta-minta sama orang. Bukan berarti maksudnya nggak boleh menerima warisan, bukan. Nerima warisan boleh. Tapi maksud kami adalah jangan mengandalkan itu. Ayo kerja keras. Kalaupun nanti dapat warisan, itu bonus. Warisannya banyak, itu bonus. Warisannya ada 30, ya itu bonus saja udah. Tapi kita gak boleh ngandelin itu. Itu bonus aja. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain mas? Dari TikTok. Dari TikTok ada? Dari TikTok. Silakan mas. Pertanyaan dari Bambang Eko Yuwono. Cara pembagian warisan suami punya ibu dan adik kandung, istri sah dan 2 anak, harta bersama. Ya udah. Saya paham tentang dari Bapak Bambang Eko Yuwono. Terima kasih sudah membersamai live streaming di pagi ini di TikTok. Bagaimana cara pembagian waris? Bapak meninggal, punya istri, punya 2 anak dan bla 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 bla. Cara agar tahu jawabannya sangat mudah. Gampangnya download aplikasi e-waris. Di Google Play Store itu ada aplikasi e-strip waris. E-strip waris. Itu di-download. Habis di-download, dimasukkan jumlah harta yang menjadi warisan berapa miliar atau berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Setelah itu ketentuannya apa aja, siapa yang masih hidup, siapa yang meninggal, ini hartanya siapa, itu dimasukkan di e-waris. Dimasukin aja, nanti keluar hasilnya berapa. Itu jawaban gampangnya gitu. Jadi jamaah sekarang kan udah maju nih teknologi nih. Kalau mau bagi waris gampang. Buka aja aplikasi e-strip waris. E-strip waris. Nanti di sana masukin, misalkan jumlah warisan 1M. Yang meninggal bapak, sisa ibu 1 orang dengan 2 anak. Ya udah, masukin aja 1 miliar. Ini hartanya bapak, bapaknya meninggal dunia. Ini ibu masih ada, anaknya 2. Nanti ibu dapat berapa bagian, anak dapat berapa bagian, langsung nominal, dalam nominal angka. Jadi angkanya sekian, sekian, sekian. Itu teman-teman ya, ini buat yang case-nya sama mungkin ya, silahkan di-download aplikasi itu aja biar memudahkan. Intinya setiap teknologi yang menunjang kemudahan kita untuk meraih kebaikan, di-download, dipakai, dimanfaatkan. Termasuk TikTok pun, kalau di TikTok menghadirkan maslahat, manfaat dan banyak bisa dapat kajian, belajar baca Quran lewat TikTok, download, manfaatkan, sebarluaskan. Karena hari ini jamaah yang dirahmati Allah,
Setiap sosial media itu punya potensi kebaikan-kebaikannya masing-masing, maka jangan tinggalkan. Barakallahu fikum. Terima kasih sahabat TikTok, YouTube, Instagram sudah berkenan membersamai dalam kebersamaan di pagi ini. Semoga ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang penuh barakah, ilmu yang diberkahi Allah, mudah diamalkan, mudah diajarkan lagi oleh keluarga, mudah diajarkan kembali oleh kita kepada keluarga terdekat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat TikTok dan sosial media lainnya, silahkan kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, grup sahabat UIR, silahkan bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan bagi sahabat yang hendak membuka puasakan khusus Ramadan, kita menyiapkan rekening untuk Ramadan itu hanya akan dipakai di bulan Ramadan. Jadi sahabat nggak perlu khawatir akan terpakai sebelum Ramadan atau enggak. Nanti di Ramadan akan dimaksimalkan dengan baik untuk membuka puasakan orang lain dan kegiatan Ramadan. Gimana caranya? Tap link di bio aja agar supaya kita nggak kelewatan amal jariah untuk membuka puasakan Ramadan. Karena nanti baik di Masjid Fatimah Garung ataupun di Masjid Muhammad Al-Fatih akan ada buka puasa bersama. Terlebih ketika itikaf full buka puasa bersama sahur, buka puasa bersama sahur, buka puasa bersama sahur. Jadi jangan sampai kelewatan. Saya juga ikut andil nanti di sana. Bukan cuma sekedar ilmu, tapi saya juga ikut andil dalam harta, dan kita sama-sama untuk berjuang memakmurkan masjid, memakmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin besok kami di Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Bagi sahabat yang besok mau ke Masjid Muhammad Al-Fatih, subuh syuruk di Muhammad Al-Fatih atau di sini, silahkan saja. Bisa dicek di Google. Insyaallah kalau saya besok di Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.